pandemic though that 코로나19 4차 유행이 Lu sendiri itu awalnya percaya nggak sih sama COVID ini? Kalau saya dari awal memang percaya karena itu varian. Ya. Saya bilang itu varian. Makanya kan tetap kan pakai kode. Kalau dulu kan SARS kan H5N1, hal berapa. Menurut lu berdua nih, PPKM ini efektif nggak sih sebenarnya? Om Delta dulu, PPKM. Om Delta dulu aja. Kalau aku bilang memang ditarik garis mundur ke belakang, semuanya itu serba dilematis. Kira-kira pandangan lu pandemi ini gimana? Wah, ini mau bicaranya dari sisi yang rada-rada beneran atau rada-rada sedikit-sedikit manis-manis nih. Pendapat Om Alex, silakan Om. Jadi gini, sebetulnya sebenarnya gue bukan pemilik media ya, jadi ibaratnya gini, status pekerjaan saya kan kebetulan ASN ya, di sebuah lembaga pengawasan di pusat, jadi saya di Dinas BPKP. Tiba-tiba sekarang jadi harus ini lagi nih, mati suri lagi nih. Nah, kalau dari talent sendiri gimana Om sekarang? Kita menyikapinya dengan ya ikhlas aja lah, artinya jadi mau gimana, karena memang kita yang paling berdampak di kondisi ini, kita yang paling, artinya kita aspek yang paling kena ya Om buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Sobat Ngobras. Malam ini tuh edisi spesial Ngobras episode ke-16, dimana kita akan mengundang teman-teman tim magang multimedia dari JT Pro untuk jadi bintang tamu kita malam ini. Biasanya kan tuh yang sebelum-sebelumnya itu kan ada owner, ada pelaku UMKM, dan di malam ini tuh edisi spesial. Jadi kita ingin ngulik gimana sih kesan dan pesannya mereka selama magang di JT Pro. Dan ini tuh udah magang yang periode ketiga di JT Pro hari ini. Oke. Dan di hari ini juga situasi sekolah itu kan semuanya by Zoom ya. Gimana dengan yang anak-anak sekolah semuanya udah nggak ketemu lagi sama teman-temannya, nggak tahu perkembangan teman-temannya, cuman dikasih tugas melalui Zoom, cuman dikasih ngeliat teman-temannya say hello by Zoom aja gitu kan. Pastinya juga mereka juga kangen kan. Nah makanya gimana JT Pro itu ngebuka magang untuk mengapresiasikan bakat-bakatnya mereka di dunia mereka masing-masing. Dan kebetulan di periode ketiga ini kita dapat dari SMK Multimedia. Kalian pengen tahu nggak sih gimana keseruannya mereka magang di JT Pro? Tapi sebelumnya saya akan mengundang trainer kita, ownernya JT Pro sendiri, CEO-nya JT Pro sendiri, yang akan cerita dulu nih gimana sih ngajarin adik-adik kelas SMK Multimedia ini. Karena kan sebelumnya tuh kan kuliah nih kan, terus sekarang kita dapatnya SMA. Gimana sih, apakah harus lebih kalem lagi, lebih sabar lagi ngadepin sikap anak-anaknya ini? Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja manggil trainer dan CEO owner dari JT Pro Jakarta. PPKM level 4 akan dilanjutkan sesuai dengan batasan dan aturan yang ada hingga 2 Agustus mendatang. Kebijakan baru akan menyasar pada sektor seperti pasar hingga tempat makan,
misalnya jam operasional hingga kapasitas maksimal. Iya, kantor sekarang WFH semua, jadi kita jadi semakin sulit untuk meeting, untuk melakukan ini ya. Nah, jadi interaksi. Itulah artinya akhirnya muncul juga jabatan-jabatan baru yang tadi kita pikir nggak ada tuh cleaner, nggak ada ini, akhirnya oh ya udah ya kan bisa ngisi juga adanya posisi-posisi baru dan opportunity baru ternyata ada. Industri ya semua industri termasuk terutama industri kita udah nggak bisa bergerak untuk saat ini gitu kan, karena memang terkait ya itu tadi kebijakan dan segala macam. Yang perlu dipikirin itu gimana kita ngebantu pemerintah biar proses vaksinasi ini cepat. Dengan ide gagasan lu tuh keren banget. Memang pemerintah udah lakuin sih di tempat wisata, tapi kan engagementnya apa nih gitu kan? Kontennya apa nih? Iya kan? Ketiga prinsipal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan virtual team building tadi, VMA menggunakan yang pertama adalah video conference, gitu Bang. Ya. Berarti video conference-nya bebas. Mereka karena gini Bang, kalau sudah masuk ke video conference kan mereka punya ada kebijakan harus pakai harus pakai. Nyanyi dulu apa gimana? Nah, kita ice breaking dulu nih. Nyanyi dulu ya. Dengan aku. Selamat malam sobat ngobrasku di sana. Selamat malam sobat ngobrasku di sana. Tetap jaga kesehatanmu dan janganlah pasti bisa bangkit dari situasi pandemi ini. Gimana? Semangat! Jaya, jaya, jaya! Ya. Gimana? Jadi kita mau apa ini Kak? Yeah. Jadi ini tuh seru ya hari ini. Pokoknya hari ini tuh kita edisi spesialnya Ngobras. Terus kita sudah kedatangan Kakak Jotom. Wis, halo semuanya teman-teman. Kak Jotom ini trainer yang sudah memberikan pelajaran kepada anak-anak magang di JT Pro periode ketiga ya Kak? Yes, periode 1, 2, 3. Ini udah masuk yang 3 ya. Dan di periode 3 ini tuh kan lebih bocah ya, bisa dibilang ya anaknya ya. Benar-benar beda nih, situasinya agak lebih beda nih. Nah itu. Treatmentnya lain, gitu kan teman-teman ini treatmentnya lain. Tapi sebelum kita masuk nih, disclaimer ya teman-teman bahwa kita ini cukup ketat prokesnya di kantor JT Production. Jadi kita memang tidak membolehkan buat sembarangan mengundang orang datang ke sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman pun yang masih berkantor di sini dan yang magang di sini itu semuanya juga diisolir. Jadi kita nggak boleh mereka untuk keluar. Kalaupun ikut kita event atau kita event itu biasanya pasti kita akan PCR, pasti kita akan swab gitu. Jadi teman-teman pun juga sama gitu. Mereka juga selalu dites di PCR segala macam gitu. Jadi prokesnya ketat banget di JT Production. Jadi makanya ini kenapa kita berdua nggak pakai masker gitu kan, karena memang kita semua sudah dites gitu, sudah dites swab gitu. Jadi alhamdulillah semua hasilnya baru hari ini tadi keluar, hasilnya semua negatif gitu. Oke, tapi walaupun negatif kita tetap harus jaga ya Kak ya? Tetap harus jaga gitu, imunitas. Salah satunya nonton Ngobras itu imunitasnya itu bertambah, inspirasinya bertambah. Benar. Terus? Oke. Jadi matanya agak kelipan nggak? Waduh, ini nih. Ngelihat kakak ganteng banget. Jaya. Guys, ngomong
Jadi baju kita baru ya. Oh iya benar. Jadi ini baju baru. Ini adalah baju edisi terbaru dari JT Pro. Jadi kita ini orangnya sangat update dan upgrade nih JT Production. Jadi setiap ada sesuatu yang baru, kita pasti akan bikin campaign, bikin desain yang menarik gitu. Salah satunya adalah ini nih, baju nih, seragam kita ini baru nih. Jadi karena kondisi pandemi, kondisi PPKM, PSBB, kita bikin desain. Dan ini tuh desain karya dari teman-teman yang magang loh, yang akan diundang di malam ini. Gitu. Jadi mereka kita minta untuk bikinkan desain. Saya kira didesainin, ya kan, jadi keren kayak gini nih. Hasil karyanya mereka hasil loh karya ini. mereka nih tulisannya nih, gitu. Dan ini ada nanti di JT Shop, jadi teman-teman nanti bisa pesan. Teman-teman sobat ngobras bisa ikutan pesan kalau mau dapetin kaos ini, harganya nggak mahal, gitu. Lanjut. Bagus kak. Kakak jualannya oke deh kak. Oke, lanjut. Jadi anak magang di JT Pro ini tuh ada berapa orang kak? Jadi di JT Pro ini sekarang untuk periode ini itu kita ada 5 orang yang magang, ada 5 orang. Berarti sama ya sama periode 2 kemarin ya? Sama seperti periode yang kemarin, ada 5 orang juga yang standby selama 2 bulan ini magang di sini. Gitu. Dan mereka itu sekolah di gue sebut ini SMK Nusantara di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Halo guru-guru, teman-teman semua SMK Nusantara. Ini anak-anak magangnya di sini. Anak magangnya ada di sini. Mau tampil loh Bu. Keren-keren nih, gitu. Mereka anak-anak muda, zilenial yang luar biasa, yang membawa sebuah energi baru juga nih di JT Production, gitu. Tapi anak-anak magang yang dulu tuh kan pernah diajakin ikut event kak. Yes. Nah kalau yang ini tuh apakah juga ikut? Kalau program yang sekarang itu agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena periode 1 dan periode 2 kebetulan yang magang adalah mahasiswa dan mahasiswi. Jadi secara umum, secara mental itu jelas lebih siap ya, lebih ready gitu kan. Kalau yang ini karena teman-teman masih SMK dan waktu kemarin itu masih proses dari kelas 2 naik ke kelas 3 SMK. Jadi secara kesiapan mental belum 100% semuanya ready untuk ongoing di pekerjaan gitu, di industri. Jadi akhirnya kita kemarin bikin filter gitu. Jadi akhirnya bukan siapa yang siap gitu, karena di situasi sekarang juga kan kita juga nggak bisa bawa banyak orang ya ketika event gitu kan, karena juga eventnya virtual, semua serba dibatasi. Jadi akhirnya kita juga nggak bisa buat semuanya gitu, itu beberapa orang doang gitu. Tapi ya itu nanti akan di rolling sih gitu. Dan kita berharap bahwa di periode ini juga akan menghasilkan hasil-hasil kualitas yang terbaik sama seperti kakak-kakaknya yang kemarin, sehingga mereka bisa menjadi bukan cuma keluar dari sini selesai magangnya, tapi bisa menjadi bagian dari regenerasi di tim JT Production Jakarta. Gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan mereka akan join ikut bareng sama kita ya? Karena memang konsepnya magang di JT ini adalah regenerasi tim. Jadi kita memang membuka kelas magang ini dari periode 1, 2, 3 bahkan ntar seterusnya akan ada magang ini. Tujuannya adalah untuk pendidikan, gitu, edukasi, pengenalan tentang bisnis dunia show management khususnya, terus kemudian berkembang sekarang di dunia streaming, di dunia virtual. Yang harapannya adalah kita punya bibit dan kita punya tim sendiri yang memang kita benar-benar sudah provide dari awal, itu sudah gayanya atau taste-nya tuh JT Pro banget gitu. Jadi akhirnya itu akan menjadikan sumber dayanya lebih unggul dan kita jadi lebih bondingnya lebih dapat ya gitu, karena mereka udah sama-sama kita dari proses belajar sampai mereka akhirnya lulus sekolah terus mereka bekerja gitu lah. Bekerjanya udah nggak usah jauh-jauh gitu kan, masuk di JT Pro, jadi timnya JT Pro dan kita perkuat bareng perusahaan ini gitu. Tapi mereka tetap diajarin sama kakak-kakaknya yang di JT Pro ya? Ya, tetap gitu. Jadi memang proses belajar mengajar di JT Pro ini sendiri ada beberapa part yang memang melibatkan dari teman-teman atau kakak-kakak senior yang ada di JT Pro gitu. Special case untuk bidang-bidang tertentu, karena kebetulan adik-adik ini yang di periode ketiga ini mereka memang spesifikasi di multimedia gitu. Jadi jurusannya adalah multimedia. Kalau yang periode pertama itu lebih ke broadcasting. Periode yang kedua itu lebih ke MICE, pariwisata gitu kan. Masuk di periode ketiga ini mereka lebih ke multimedia gitu. Multimedia ini kan adalah salah satu skill atau ilmu khusus ya di dunia per-eventan atau di dunia advertising gitu kan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini gitu ya. Gitu kan. Jadi itu kepake banget multimedia gitu kan. Dan
karena mereka adalah part of itu. Jadi harus ada trainer-trainer khusus atau kakak-kakak khusus yang memang sudah expert dan paham betul dengan bidang multimedia itu. Jadi akhirnya kita juga melibatkan mentor-mentor yang lain untuk ngajarin mereka sehingga mereka benar-benar resultnya dapat, proses belajarnya dapat, resultnya dapat, dan ya itu tadi kita harapkan bahwa mereka akan menjadi part of JT Production di masa yang akan datang. Gitu. Tapi mereka udah berapa lama sih Kak magang di JT Pro? So far kalau dihitung waktu efektif sampai dengan minggu depan ya kurang lebih itu udah hampir 2 bulan gitu, dan ini udah masa-masa terakhir mereka magang di sini. Jadi sudah mulai terbentuk satu-satu gitu, sudah mulai terbentuk dan sudah mulai terlihat gitu kemampuan dari passionnya dari masing-masing orang itu udah mulai kelihatan gitu. Lebih kemana. Waktu awal-awal kita masih bikin skemanya formulasi gitu, waktu bulan awal kita masih random karena kita juga masih belum tahu mereka itu passionnya lebih kemana, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka sendiri masih bingung passionnya mau kemana gitu kan. Jadi akhirnya di bulan pertama itu kita masih bentuk formulasi dengan grouping, dengan tim per tim gitu kan, sampai akhirnya terus ternyata kayak efektif nih dengan di grouping, karena akhirnya kita juga jadi nggak bisa ngeliat mana yang beneran bisa, mana yang enggak gitu kan, karena bakal ketutupan ya sama temennya gitu ya kan. Karena kan setiap orang pasti ada sisi-sisi yang berbeda gitu karakter dan sifatnya. Ada yang pengen menonjol, ada yang biasa aja, ada yang pengen di belakang gitu. Jadi akhirnya ini kita akan susah nih memformulasikan yang tepat mereka ini lebih kemana. Akhirnya kita membuat keputusan bahwa sempat kita panggil satu-satu, kita tanya satu-satu orang, kalian tuh mau lebih kemana, cita-citanya apa, background latar belakangnya gimana, segala macam kita pelajari, kita riset, sampai akhirnya kita memutuskan bahwa kayaknya lebih aman kalau kalian sendiri-sendiri. Nah, dari situlah mulai makin terlihat nih potensi-potensi dari adik-adik kita ini makin terlihat gitu, makin keluar gitu kan. Yang satu jagungnya ternyata bisa Photoshop, yang satu ternyata lebih main ke desain video, ternyata yang satu lebih jago bikin konten gitu, ternyata yang satu lebih jago kreatif gitu, lebih bisa bikin copywriting segala macam. Nah itu akhirnya malah keluar gitu setelah kita bikin skema dengan sistem per orang. Gitu. Tapi kemarin itu kita juga sempat ngeluarin karyanya mereka dengan buat video klip ya Kak? Yes, benar. Itu benar-benar murni hasil dari karyanya mereka itu hasil ya. dari mereka. Jadi memang di beberapa tugas yang mereka kerjakan selama magang ini ada yang menjadikan itu kredensial atau karya masing-masing orang yang akhirnya itu nanti jadi portfolio mereka. Jadi kita kasih tugas mereka untuk bikin Google Drive gitu kan. Jadi masing-masing harus punya Google Drive sehingga pulang dari sini karya mereka itu tersimpan rapi di satu arsip dan itu bisa jadi kebanggaan mereka nantinya gitu. Tapi juga ada karya yang bersama gitu. Jadi ada karya yang memang dikerjakan bersama-sama satu tim gitu benar-benar. Yaitu karya besarnya mereka adalah si video klip itu gitu. Dan itu bisa jadi kredensial value buat mereka nanti di masa yang akan datang. Tapi apakah dengan udah selesai mereka magang nanti di sini, JT Pro tetap ngebuka buat magang yang lainnya? Benar, karena memang konsep visi dari JT Pro sendiri adalah edukasi dan regenerasi. Jadi memang berdasar dari visi itu, maka kita pasti akan selalu mendevelop generasi-generasi khususnya yang pengen belajar di dunia event, di dunia production house, di dunia advertising, di dunia agency. Itu kita membuka kesempatan buat siapapun untuk mau join di sini, silakan belajar di sini, oke gitu. Karena ekspektasi kita adalah memang untuk regenerasi tim gitu. Jadi supaya kita punya selalu tim-tim yang fresh, ide, dan kita selalu bisa kasih energi buat orang lain bahwa ayo gitu loh, JT Pro ini membuka kesempatan kalian untuk bereksperimen dan berkreasi di sini. Tapi kita mentorin supaya teman-teman kreasinya itu bisa diarahkan sesuai dengan needs, sesuai dengan kebutuhan klien, sesuai dengan kondisi industri hari ini gitu. Karena banyak yang punya potensi karya tapi terlalu idealis, tidak diarahkan dengan baik, akhirnya membuat ketika mereka masuk di dunia kerja mereka tidak bisa bertahan, mereka tidak mampu bertahan dengan situasi karena pressure-nya beda. Terus kemudian mindsetnya itu harus benar-benar diarahkan gitu supaya menjadi generasi dan bibit yang unggul nanti. Gitu. Tapi boleh dari mana aja yang mau magang? Maksudnya nggak harus dari ada surat sekolahnya, ada surat dari kampus, itu gimana? Itu juga jadi salah satu syarat sih sebenarnya gitu. Di JT Pro
memang agak sedikit untuk hal itu kita menerima terbuka, tapi kita agak sedikit eksklusif. Artinya kita butuh guarantee juga gitu, karena kita kan ngasih ilmunya ini cuma-cuma ya gitu, artinya kita nggak memungut biaya gratis gitu kan, dan kita juga memberikan banyak fasilitas buat teman-teman di sini gitu kan, boleh menggunakan perangkat-perangkat fasilitas perusahaan gitu kan. Contohnya nih ya, kayak yang di belakang kita ini ya. Teman-teman semua pakai PC kantor, pakai kamera kantor, pakai perlengkapan segala macam punya kantor gitu kan. Dan kalau kita sembarangan juga ngambil orang masuk ke sini juga pasti resiko kan buat bisnis kita juga. Jadi memang kita ada syarat gitu untuk masuk ke sini, harus ada surat keterangan orang tua, harus ada surat dari sekolah, atau yang kemarin ada surat dari kampus gitu kan, bahwa memang menjelaskan mereka ini adalah benar mahasiswa atau siswa dari sekolah A atau kampus A gitu kan, dan memang lagi proses PKL atau proses magang, pengen join di JT Production Jakarta. Itu kita welcome, tapi yang penting harus ada syarat-syarat itu. Ada KTP juga, ada surat orang tua juga setuju dan sepakat ya untuk memang memperbolehkan anaknya untuk magang. Karena gini, kenapa kita butuh kayak gitu juga? Selain tadi bicara masalah fasilitas kantor, tapi juga bicara masalah waktu. Karena magang di JT Pro ini waktunya itu tidak menentu. Jadi karena kita benar-benar juga menerapkan sistem kerja ke mereka ketika nanti mereka lulus di industri, bahwa banyak pekerjaan multimedia atau pekerjaan broadcast atau pekerjaan event itu yang banyak dikerjakan itu di last time gitu, atau di malam hari, sore hari gitu kan, waktunya itu berbeda dengan orang kerja yang office hour yang normal. Kalau nggak ada surat rekomendasi orang tua, nanti kita yang akan bermasalah gitu, karena dipikirnya kita yang membuat mereka akhirnya pulang larut gitu kan misalnya, terus ternyata orang tuanya tidak mengizinkan gitu kan. Tapi ketika ada memang surat pernyataan dari orang tua, kita pun juga jadi lebih tenang gitu. Dan orang tua mereka juga boleh kesini ya kayak gitu, karena memang yang periode sekarang ini yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka ini, mereka ngekos gitu. Jadi kebetulan memang kantor kita di sebelahnya itu ada kos gitu, jadi sekalian kayak mes gitu. Jadi mereka kos tuh di situ. Dapat fasilitas. Iya, jadi mereka tinggal jalan kaki aja gitu. 5 Jadi langkah. teman-teman juga yang mau magang itu di sini dekat gitu. Kalau mau tinggal stay bisa gitu, karena di sebelahnya ada kos-kosan. Jadi value-nya di JT itu kalau mau magang di sini gitu. Mau makan juga gampang gitu kan. Jadi segala sesuatu ini kita harapkan apa yang kita berikan ini bisa punya dampak sesuatu yang positif nih buat teman-teman semua, khususnya yang magang di JT. Oke. Kayaknya kakak agak menggebu-gebu, agak bersemangat ya kak. Ya, gitulah. Coba boleh kakak ice breaking dulu. Apa nih? Keren nih tenggorokan. Kita ngobrol santai aja ya, gitu. Ngobrol sekali ini kita ngobrol santai aja. Oke, kita mau undang ini aja langsung ya? Boleh. Undang teman-teman nih. Kita panggil, karena kita nggak bisa panggil semuanya langsung. Jadi kita panggil dulu nih yang 2 orang dulu ya. Oke, 2 orang dulu nih kita panggil nih. Siapakah mereka? Yes. Siapakah mereka? 2 orang ini. Kebetulan 2 orang ini sekarang lagi punya tanggung jawab buat ngurusin ini nih. Ngurusin acara ngobras ini ya. Gitu kan. Dan ngobras ini kan dari awal dikerjain sama yang periode kedua dulu ya kak. Ya. Ini sekarang dilanjutin Jadi, lah gitu ya. Kalau ada yang nanya, kok ngobras ada lagi, tapi kok dengan konsep yang berbeda. Jadi gini, ngobras itu dulu awalnya adalah ngobrol Ramadan seru, yang memang acara itu tadinya dikemas untuk program pada saat Ramadan ketika ngabuburit gitu kan, daripada keluyuran kita mematuhi peraturan pemerintah untuk stay from home. Ya udah, daripada di rumah bengong, mendingan dengerin ngobras yang terinspirasi jadinya gitu. Kita kasih inspirasi dengan yang kamu. Kemudian terus kakak kelas mereka masanya selesai. Akhirnya ngobras bahasanya kalau anak program bilang bungkus, gitu kan? Dibungkus nih, gitu kan? Nah, sampai akhirnya kemarin saya selaku leader di JT Pro kepikiran gitu, lagi PPKM gini kok kayaknya seru ya kalau kita ini ngobrol sama orang yang dapetin inspirasi segala macam gitu kan. Akhirnya
ya udah deh coba deh kita hidupin lagi nih Ngobras gitu, tapi dengan konsep yang berbeda, dengan judul Ngobrol Asik gitu kan. Nah terus berjalan waktu ternyata dapat respon, banyak bintang tamu yang mau join online, sampai akhirnya terus teman-teman ini ngomong, Pak saya juga pengen cerita dong Pak gitu kan. Oh ya udah, saya bilang oh ayo gitu, karena kan kalau kita terus yang dorong kan juga gak bagus gitu kan. Tapi ternyata mereka sendiri yang inisiasi gitu, pengen Pak kapan kita ada jadi bintang tamu di Ngobras ya, kesempatannya hari ini. Karena mereka juga ngeliat kakak-kakaknya kemarin Yes, ya. karena mereka melihat kakak-kakak kemarin juga ada episode spesialnya di penutup Ngobras Ngobrol Ramadan seru itu. Kakak-kakak yang dari kampus yang kemarin juga mereka ikutan membedah Ngobras gitu, cerita tentang pengalaman magang di JT Production. Sekarang mereka juga pengen berbagi nih sama teman-teman semua gitu loh. Oke, tanpa berlama-lama ya. Iya, kita langsung undang aja. Yang pertama adalah Farel dan Faiz. Ayo masuk. Masuk. Oke, Farel dan Faiz. Wah, geser. Ini kenapa dempet banget ya? Nah. Jaga jarak. Oke, monggo silakan. Halo Farel. Halo Faiz. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mau ngapain di sini? Ngapain ya ini ya? Mau ngapain di sini? Awalnya gue tuh pengen nanya dulu deh ke kalian. Kalian ini kan tahu dari mana sih kalau JT Pro itu buka magang? Nah itu Siapa dulu? Faiz dulu jawab dulu ya. Oke. Sebenarnya aku tahu itu karena dapat informasi juga dari Om. Oke. Jadi Om itu apa namanya? Aku minta tolong bantuan ke Om buat nyariin tempat magang. Nah awalnya ada 3 pilihan, tapi yang akhirnya kepilih di JT Pro ini gitu. Oke, berarti lu ya penggagasnya yang bawa teman-teman lu ke sini. Iya benar. Oke. Terus kan jarak dari tempat lo ke sini tuh kan jauh kan. Iya. Terus kan juga pastinya dari orang tua awalnya pasti nggak ngizinin dong Iya, gitu. bener. Terus kenapa lo pada masih mau nih magang di sini? Kalau soal itu karena di JT Pro ini itu beda dari tempat yang lain. Wih, gitu. beres banget. Bener lah. Beda deh pokoknya Ya, nggak pokoknya kayak beda. tempat magang lain. Iya, gitu. benar. Kayak nggak ada tempat magang yang kayak gini. Gitu. Kenapa? Coba deh cerita deh. Nggak ada Seru tempat, deh nih. nggak ada tempat magang yang kerjanya tuh kayak kerja beneran gitu. Kayak kita nggak kayak orang magang gitu. Jadi kayak udah ngerasain kerja beneran gitu. Ngerasain kayak kerja beneran. Contohnya Ya itu kita kan kadang pulangnya jam 2, jam 3 itu kan. Mana ada magang yang pulangnya jam segitu kan. Oke. Pasti kadang magang paling malam ya jam 7 lah, jam 8 pulang. Office hour ya. Oh, office hour lah. Ini kan kita kadang bisa sampai jam 4 gitu kadang kan baru pulang. Jadi ya kayak enggak Masuknya magang. jam berapa? Ya siang jam 2, jam udah siang kadang jam 1. Oh, jadi malah dibalik ya. Iya, dibalik Oke. gitu. Jadi di sini tuh magangnya gimana sih? Mata gue kelihatan deh. Ngelihat kegantengan kakak. Jadi matanya lupa. Lupa kan jadinya. Gimana tadi? Gimana? Apanya gimana? Iya, kan matanya kelipan. Apa yang gimana? Apanya yang gimana nih? Yaitu karena di JT Pro ini kan beda magangnya, nggak kayak di tempat lain. Jaya. Oke. Apa yang buat beda itu apa? Ya tadi Experience apa yang kalian dapat? Oke, masalah tadi kerja udah ngerasain kayak seolah-olah kerja ya kan gitu, padahal masih magang statusnya gitu. Terus jadinya pengalaman apa yang kalian dapat yang akhirnya kalian bisa mikir, wah gue lebih seru nih daripada teman-teman gue gitu. Apa itu kira-kira yang kalian rasain? Coba dari Faiz. Kalau dari aku, jadi apa namanya, selama aku magang di sini itu pokoknya jadi kayak apa ya? Aduh, agak sedikit ngeblank ya.
Pokoknya beda sih sebenarnya dari tempat magang yang lain gitu. Kayak aduh, gimana ya ngejelasinnya ya? Agak susah sih ngejelasinnya. Bahasa anak gaul gitu kan. Susah gitu ya ngejelasinnya. Ya, jadi kalau dari Faiz magang di JT Pro ini susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Iya, benar, susah sekali untuk diungkapkan. Sulit sekali. Kalau dari Farel? Jadi aku experience gitu ya. Apa ya? Experience. Pengalamannya. Oh, kan aku belum pernah yang namanya syuting video klip tuh ya. Terus jadi tahu nih proses bikin video klip itu gimana tuh susahnya. Kan kayak misalkan adegan berantem gitu kan harus diambil dari beberapa banyak angle gitu kan ya. Jadi tuh kayak nggak bisa diambil dari sini doang, kan pasti kan juga mau diambil dari sudut pandang mana-mana gitu, kayak ribet banget cuma mau ambil satu scene doang, kayak harus berkali-kali gitu. Nah pas buat video klip itu lo jadi apa nih? Aku sebagai wardrobe. Yeah. Kalau Faiz jadi apa nih? Aku jadi salah satu talent di situ. Wah. Cameo ya. Jadi pengalaman apa yang didapat waktu itu pas bikin project video klip itu? Itu kan pertama kali berarti kan kalian bikin. Iya benar. Ya apa yang rasain capeknya banget, susahnya banget bikin video klip itu, padahal kan kayak kalau dipikir-pikir cuma ya 3 menit 4 menit lah ya, tapi itu lama banget dan itu sampai kita udah hampir pagi juga kan tuh syutingnya selesai. Tapi capek nggak sih? Ya capek ya pasti. Udah ngantuk-ngantuk ini. Nangis nggak sih nangis? Enggak dong. Ya sampai nacap orang udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Tapi iya gitulah. Oke. Terus ini kan awal-awal kalian di magang di JT Pro ini kan sampai begadang-gadang nih kan katanya gitu kan. Terus kadang pulang jam 2, jam 3 pagi. Itu tuh ada nggak sih rasa pengen udah deh gue udahan aja deh, males deh magang di sana lagi, gue capek, hidup gue capek gitu. Itu ada nggak sih yang kayak gitu, terus sampai yang ngeluh ngadu ke orang tuanya, nelfon itu tuh ada nggak sih? Ada sih kalau itu. Ya pasti kan karena belum terbiasa lah ya kan. Karena di rumah itu biasanya juga kalau tidur pasti nggak mungkin lewat dari jam 12. Oh iya, karena anak sekolah ya. Iya benar, anak sekolah gitu. Sekolah. Pagi pulang pagi. Gitu. Jadi ya pasti adalah karena belum terbiasa itu. Jadi badan tuh kayak ngerasanya capek apa segala macam gitu kan. Iya, yang akhirnya kayak ya itu, jadi ada rasa pengen udahan aja deh gitu kan. Akhirnya yang bikin kayak ya udah mau pasrah aja rasanya gitu kan, karena kayak emang nggak terbiasa gitu. Tapi kalau makin kesini ya jadi udah kan udah terbiasa gitu kan, begadang sampai jam 2 jam 3, jadi malah kadang tidur emang bener-bener yang pagi gitu. Jam 4 balik ke kosan pun malah iya kadang pada kita pulang cepet gitu ya, kayak jam 1:30-1-an lah pulang sampai kosan udah dong mandi udah gitu tiduran, gak langsung tidur gitu, entah ngobrol entah ayo nonton yuk kayak gitu, bener-bener gak bisa tidur. Kadang tidur jam 3:30 bahkan jam 3 lewat jam 4 itu baru bisa tidur gara-gara udah keseringan begadang. Tapi malah jadi ini kan kalian itu sekelas nggak sih semuanya? Oh, kalau sekelas aku ada 3 orang temen aku yang sekelas. 3 orang dari sekelas. Kalau aku sendiri sama ada satu lagi sendiri juga. Yang beda kelas lagi. Nah, ini kan lo pada beda kelas nih, terus dijadiin satu geng, geng, satu kelompok di sini. Itu kan pasti kan harus ngeblend lagi gitu kan. Itu tuh rasanya gimana sih? Pasti ada kesel-keselnya juga kan. Jadi gue nih kayak ngerusak pertemanan mereka gitu. Kesel banget. Sebenarnya kalau kesel-kesel sih enggak sih ya. Paling kayak cuma jadi tahu sifat aslinya gitu. Kan biasanya mungkin cuma kenal nama, cuma kenal tahu nih namanya si ini gitu. Terus jadi sekarang kan semenjak sering bareng-bareng terus nih, berlima terus, jadi tahu sifat aslinya gimana nih satu-satu. Gitu. Yang teman sekelas pun, ya walaupun udah sekelas tahunan lah pas kelas 10, juga nggak tahu sifat asli sampai dalam-dalamnya gitu kan. Terus gara-gara selama magang di sini ya. Selama magang di sini jadi tahu di dalam-dalamnya gimana aslinya, sifat aslinya gitu. Kalau dari kakak trainer ngajarin adik-adik kita ini nih gimana kak? Susah-susah gampang lah. Pernah kesel nggak sih kak gitu? Sering lah.
hal apa sih yang ngebuat keselnya itu? Gini, yang pertama kali harus dipahami adalah psikologinya mereka beda-beda. Karena pertama latar belakang keluarga kan udah pasti beda-beda. Terus gue sempet nanya juga ke mereka satu-satu, kalian itu anak sulung, anak bungsu, atau anak tunggal? Karena itu juga membuat treatment untuk menghadapinya juga lain. Jadi akhirnya gue sempat bikin satu sesi buat ngobrol satu-satu, gue panggilin satu-satu. Karena memang sebagai seorang leader atau sebagai seorang pembimbing itu kita harus tahu nih sebenarnya karakter dari masing-masing tim kita itu kayak gimana. Gitu. Nah itu yang sulit sebenarnya awalnya, benar-benar harus pelajarin ya satu-satu. Udah mau disuruh pulang aja nggak sih? Hah? Pulang aja. Awalnya gitu, awalnya ini anak-anak ya gitu kan. Dia yang berantakin, gua yang beresin gitu kan. Ya itulah gitu. Tapi disitulah kita belajar bahwa akhirnya mendidik itu memang nggak gampang. Gitu. Ngajar itu gampang, tapi ngedidik itu susah gitu. Karena kalau ngajar ya kita sekedar kasih materi, udah nih mereka bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti ya urusan mereka, itu ngajar. Tapi kalau pendidik itu kita bukan cuma ilmu, tapi moralnya juga, etikanya juga, attitude-nya juga kita ajarin gitu. Sehingga mereka paket lengkap nih keluar dari JT Pro itu. Harapan kita adalah sampai di rumah mereka berubah gitu. Jadi yang tadinya nggak peka, yang tadinya habis makan digeletakin, terus akhirnya bisa cuci piring sendiri, udah bisa cuci gelas sendiri. Lihat ada sampah berantakan, akhirnya mereka jadi ngangkat sampah, aware dengan lingkungan, aware dengan orang tua, bantu orang tua gitu. Jadi ada nilai-nilai yang kita tanamkan gitu ke mereka. Dan kalau ngomong sulit, pasti teman-teman yang periode 3 ini gue lebih susah daripada yang periode sebelumnya karena tadi umur ya. Jadi kedewasaannya masih harus benar-benar kita istilahnya kita sering harus diskusi lah, harus sering kasih motivasi mereka, kasih buka pikiran gitu. Ya kalau ngomong ngeselin ya pasti awal-awal ngeselin gitu. Tapi kesini-sininya mungkin karena ya mereka juga udah makin ngerti tanggung jawabnya apa, kedewasaannya udah mulai ngerti juga. Terus udah tahu sifat gue juga, itu udah tahu sifatnya kali ini juga. Jadi akhirnya membuat teman-teman juga akhirnya jadi lebih baik lah gitu daripada sebelum waktu awal-awal datang ke sini gitu. Jadi ya bersyukurnya itulah gitu. Artinya apa yang kita sudah berikan selama 1,5 bulan, hampir 2 bulan ini itu benar-benar bisa buat berdampak baik buat masa depan mereka. Amin. Nah, itu kan dari Kak Jo ya. Terus menurut kalian gitu ya. Kan tadi katanya Kak Jo tuh kan orangnya kejam ya, nggak kejam sih, cuma buat ngajarin gitu. Nah, menurut kalian sendiri Kak Jo itu orangnya gimana sih? Kalau dari Farel? Ya pastinya teliti, tegas, teliti banget pastinya. Kayak kesalahan kecil yang nggak kita sadarin gitu ya, tapi pasti ini ada nih, gitu lah pokoknya. Terus kalau marah gitu ya udah saat itu aja, karena emang kita ngelakuin kesalahan mesti marah kan, apalagi kalau udah fatal ya udah, tapi marahnya kayak ya udah saat itu aja gitu, nggak sampai yang kesel gitu, nggak sampai yang kesel terus sampai gimana gitu, enggak gitu. Omongan apa yang melekat banget di lo dari kata-katanya Kak Jo? Apa ya, banyak sih, kayak contohnya omongan yang nasehat gitu. Iya, nasehat apa nih? Ini selalu teliti. Karena emang kita semua tuh pasti ada aja lah yang lupa gitu kan, yang ya kurang detail lah gitu. Terus ya itu sih yang paling inget, karena ya ini juga udah ngerasa aku udah mulai lumayan teliti gitu, kayak dapet kok ini kurang ya, kok ini gini ya gitu. Tapi lo sering nggak sih dimarahin? Kalau sering sih nggak tahu sebenarnya bukan dimarahin sih, ditegur ya, itu lebih ke tegur bukan dimarahin. Kalau tegur ya sering lah kalau ditegur dengan kesalahan-kesalahan nggak detail itu tadi ya. Kesalahan tidak detail itu gitu, lebih ditegur bukan dimarahin sih.
Kalau dari Faiz gimana? Sama sih kalau aku kalau ngelihat Kak Jo sendiri itu gimana orangnya? Iya itu tadi sama kayak Farel, tegas, teliti banget. Terus bener-bener fokus juga. Jadi kayak bener-bener tugas kita yang kita kerjain bener-bener dilihat nggak cuma satu titik doang gitu. Jadi bener-bener keseluruhan dilihat gitu. Kayak misalnya ada yang salah langsung dikasih tahu gitu. Itu sih kayak gitu. Terus kalau dari kalian udah pernah belum diajakin event? Event aku pernah sekali event remote di sini. Di studio JT Pro. Di studio sini. Itu lo bagian apa nih kalau aku, pas event itu? Waktu event itu aku bagian kontrol audio. Kadang kan kayak suka ada suara yang bocor itu dari peserta-pesertanya itu kan. Okay. Soal kontrol audio kayak kedengeran berarti semuanya by remote ya? Ya, remote. Semuanya by remote. Jadi di studio cuman untuk pinner-pinner dan VJ-nya aja. Oke. Gitu. Itu dari lo untuk ngontrol audio Zoom berarti Zoom. Ya. Terus kalau dari Faiz? Aku ikut event udah pernah 3 kali. Aku di bagian behind the scene. Behind the scene itu apaan? Jadi aku ngambil video-video, footage-footage di mana kayak tim dari JT Pro yang kerja itu aku ambil gitu satu-satu. Oke. Terus setelah itu? Setelah lo udah ngambil video-videonya, itu aku edit buat dijadiin video behind the scene-nya. Oke. Menurut kalian berdua pengalaman event kalian itu kan udah ada nih kan. Nah, menurut kalian itu tuh kalian ngerasa seneng nggak sih? Terus nyaman nggak sih ngerjainnya gitu? Ya senang pastilah kan, jadi kayak ada pengalaman baru kan, jadi kayak tahu oh jadi event remote tuh gini ya gitu, kayak virtual event tuh gini ya gitu. Terus ya nyaman sih kerjainnya pastinya kan. Kalau nggak nyaman ya jadi kayak nggak ikhlas kerjainnya kalau nggak nyaman kan gitu. Tapi sebelumnya kalian udah tahu tentang event, show management itu tuh udah tahu? Show management sebelumnya belum sih. Kalau mungkin kalau PH production house gitu tahu. Kalau show management baru ini. Iya. Berarti ini hal baru banget ya? Baru banget gitu. Oke. Terus selama magang di JT Pro ini udah berapa lama sih magangnya? Ya udah hampir 2 bulan. Iya. Udah hampir 2 bulan ya. Terus masa magangnya habisnya tanggal 8. Tanggal 8. Oke, berarti kan seminggu lagi nih ya? Iya, sebentar lagi. Terus kalian itu ngerasain perubahan apa sih di diri kalian selama magang di sini? Jadi lebih aware sih sama teman-teman gitu. Terus ya ngerasa ya itu jadi udah lumayan teliti gitu kalau ngerjain satu hal gitu. Terus udah nggak terlalu terledor gitu. Karena aku orangnya terledor banget gitu, ngerasa kayak udah mendingan lah, nggak kayak dulu lagi gitu. Kayak apalagi kayak barang-barang. Apalagi kan sini kan kita pakai fasilitas kantor gitu kan, yang pakai piring atau apa gitu kan. Boleh masak. Oh iya, boleh masak juga. Boleh masak, jadi kan yang boleh masak, boleh nyuci, iya. Dan itu udah siapin semua. Boleh jemur. Indomie Pak, saya mau buat. Iya. Pak, saya mau bikin kopi, bikin. Itu cuma ada di sini. Gitu. Makanya itu yang bikin beda dari tempat PKL yang lain. Iya, gitu. mungkin dulu kalau cuci piring kita kan bangun konsepnya kekeluargaan. Gitu. Jadi kita juga anggap benar-benar kita anggap ini mereka kayak adik-adik kita gitu. Jadi nggak ada batasan antara leader sama tim gitu ya, atau karena kita jauh 15 tahun di atas mereka umurnya, terus kita jadi nyuruh-nyuruh enggak gitu. Tapi ini yang gue ajarin lu kalau mau dapetin sesuatu lu harus berjuang, prosesnya begini gitu. Jadi itu yang kita treat gitu. Dan kita mainnya ini kapan kita harus memang tegas, tapi juga kita juga fair. Ada namanya reward and punishment, itu berlaku gitu di JT Pro, baik itu yang senior maupun yang teman-teman magang ini. Jadi kalau misalnya mereka salah, gue marahin, mereka harus kerjain benar-benar revisiannya sampai hari itu jadi. Tapi ketika mereka kerjanya bagus, gue kasih duit jajan, gue kasih jajanan gitu kan, kita beli apa sesuatu gitu, kita makan-makan bareng. Jadi itu reward and punishment gitu. Jadi memang itu diberlakukan di sini gitu kan. Jadi ngebuat teman-teman juga kerjanya juga
seru gitu loh, karena kita nggak nganggap mereka seperti karyawan enggak gitu, tapi kita nganggapin mereka sebagai adik-adik kita. Namanya adik kan gitu ya, kalau salah harus ditegur, tapi kalau memang bagus ya kita puji gitu loh, bagus gitu, dan kita beliin sesuatu gitu kan, lo mau ini nggak, gitu aja sih di sini gitu. Iya, tapi kalau habis dipuji jangan senang dulu. Jangan senang dulu kalau dipuji. Ingat. Jangan senang dulu kalau dipuji tuh, jangan oh ya udah gue bagus, jangan, kayak ya harus lebih ingatin lagi lah biar jadi lebih bagus lagi. Jangan gitu. cepet puas. Iya, jangan cepet puas lah gitu. Tapi job desk kalian sendiri magang di sini tuh apa? Kalau aku ya di tim kreatif, terus yang ngurusin ngobras ini juga, yang bikin pertanyaan, terus kayak ya di balik layarnya lah yang bikin pertanyaan, terus kayak kalau ada yang nanya nih di komentar gitu, apa ya itu sebutannya? Kayak gitu lah. Kalau dari Faiz? Kalau aku yang tadi bagian behind the scene, terus aku juga ngurusin ngobras ini juga. Itu aku yang nyiapin juga, dan apa namanya, bagian apanya ya? Pokoknya bagian yang nyiapin segala macamnya deh. Iya, gitu. jadi kalau secara live ada kelengkapan. Kalau secara live udah selesai gitu kan, pasti banyak screenshot kan yang diposting di Instagram tuh. Nah ini dia nih ya, screenshot. Terus juga nih yang buat poster-poster ya. Iya, dia nih yang buat poster bintang tamu gitu. Poster bintang tamu yang kemarin itu ini loh Pak. Iya, ini orang ini. Ya jadi maaf ya kalau buat yang bintang tamu fotonya kurang rapi gitu, kopinya ya nih mohon maaf nih ya ini bikin. Mohon maaf gitu. Mohon maaf ya Om. Mohon maaf ya Om, semua maaf ya. Nah, ini kan gue dengar nih dari channel Ngobras sendiri tuh kan ada buat kompetisi nih. Iya. Itu tuh kompetisinya apa sih? Itu sekalian promo aja ya. Iya, oke. Itu kompetisi sebenarnya buat dalam yang rangka nyambut nanti 17-an lah, awal lomba 17-an itu. Jadi Ngobras bikin edisi spesial nih buat bikin kompetisi PPKM Competition, pemuda-pemudi kreatif milenial. Terus lombanya tuh macam-macam, ada dance cover K-pop, ada lomba nyanyi, terus modeling, band, ya pokoknya banyak deh gitu. Terus jadi kalau buat yang mau ikut, ayo yang punya bakat nih, yang bisa cover dance, bisa nyanyi, terus bisa bikin lagu, terus punya band atau bisa modeling, yuk boleh banget ikutan gitu. Gratis, nggak dipungut biaya apa kan, gratis pokoknya. Itu pendaftarannya sampai kapan? Pendaftarannya tutup tanggal 7 besok. Tanggal 7 bentar lagi. Jadi ayo gitu. Buat sobat-sobat Ngobras yang mau daftar langsung aja ya, bisa tanya-tanya di DM bisa kepoin IG-nya Ngobras juga. Di situ lengkap ya. Lengkap pokoknya. Cara-caranya gimana. Gitu. Oke Kak Jo. Terakhir nih di sesinya mereka nih. Harapan Kak Jo ke depannya buat mereka ini apa? Oke, tapi buat teman-teman juga boleh nanya ya gitu. Kalau ada yang mau nanya tentang pengalaman mereka, boleh langsung chat aja di kolom komentar gitu kan, biar mereka juga bisa jawab. Mungkin ada masukan boleh ya. Boleh gitu. Oke, gue mau jawab dulu pertanyaan tadi bahwa apa harapannya adalah gimana mereka keluar dari sini. Yang pertama, mereka bisa menjadi seorang pemuda dan pemudi yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang sudah dipelajari di sini selama 2 bulan itu bisa diaplikasikan dan diimplementasikan juga di sekolahnya. Karena mereka juga ini selesai magang, mereka tetap masuk ya sekolah meskipun online gitu dengan status kelas 3. Artinya mudah-mudahan apa yang dipelajari di sini 2 bulan itu bisa membawa dampak positif gitu buat perkembangan sisa sekolah mereka setahun kurang ini, untuk supaya tahun depan ketika lulus masuk di dunia kerja mereka sudah ready position gitu. Itu harapan yang kedua. Harapan yang ketiga, mereka bisa kasih energi yang positif buat teman-temannya gitu. Jadi tunjukkan bahwa alumni di JT Production Jakarta itu memang bisa jadi terang buat kegelapan gitu. Saat ini kan kondisinya lagi gelap ya, kondisinya lagi pandemi, kita harus selalu tebar manfaat, tebar kebaikan
kan, tebarnya energi positif gitu supaya stay kreatif, stay produktif. Saya selalu bilang sama mereka supaya kita ini selalu bisa kasih pesan gitu buat banyak orang. Dan pelajaran yang terakhir adalah harapan saya yang selalu saya bilang sama mereka adalah time management. Belajar untuk selalu disiplin waktu, terus bisa mengatur kesehatan, istirahat, kapan bekerja, kapan berpikir gitu. Karena orang kreatif itu juga butuh shutdown, butuh istirahat gitu. Dan manfaatkan waktu untuk menggali potensi diri, kreativitas kalian supaya kesempatan nanti akan ada di depan itu lebih banyak dan kalian bisa punya kesempatan untuk memilih gitu bekerja di mana. Kenapa? Karena kemampuannya sudah terbentuk gitu. Tapi kalau kalian tidak gali dari sekarang, nanti kesempatannya itu cuma terbatas gitu. Padahal di situasi saya selalu bilang sama mereka, nanti kalian lulus tahun depan, kalian melamar kerja itu barengan sama orang yang kena PHK tahun ini gitu ya kan, karena kondisi sekarang ini pandemi, penganggurannya makin meningkat gitu. Nah, kalian nanti lulus sekolah, kalian melamar kerja itu akan bareng sama yang di PHK tahun ini gitu, karena baru dibuka lowongannya tahun depan gitu kan, di saat kondisi mungkin lebih stabil gitu. Nah, kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, gimana nanti bersaingnya gitu pada saat itu. Jadi 4 harapan itu sih gitu loh, sehingga mereka bisa jadi kebanggaan bukan cuma orang tua, guru, tapi kita pun bangga gitu. Kita pun yang di sini juga, biarpun kita cuma 2 bulan mendidik mereka di sini, tapi benar-benar 2 bulan itu setiap pesan yang kita kasih itu benar-benar melekat gitu, sehingga mereka jadi selalu, oh iya ya waktu itu Pak Jo pernah bilang kayak gini ya, gini. Nah itu harapannya gitu, sehingga one day kalau misalnya dikasih jodoh kita bisa kerja bareng lagi itu alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, mereka memilih dengan yang lain, memilih jalan yang lain, tapi memang sukses di luar yang ketika nanti ketemu di jalan, wah udah jadi orang nih gitu. Nah itu tuh kita punya kebanggaan gitu, artinya bahwa ilmu ini benar-benar jadi berkah buat orang lain gitu. Amin. Dan tetap jangan meremehkan ya. Yes. Jangan meremehkan kerjaan apapun, terus ya tetap aware dengan orang-orang sekitar ya. Oke, terakhir itu kan tadi dari Pak Jo. Kalau dari kalian berdua nih terakhir ya. Kalian kan udah berjuang sejauh ini, nggak ketemu sama orang tuanya juga karena ngekos gitu kan, terus juga orang tuanya juga udah yang effort ngeluarin dana lebih kan untuk bayarin kalian. Apa sih harapan kalian setelah selesai magang dari sini? Ya harapannya pasti bisa jadi lebih baik lagi, itu udah pasti lah, berharap kayak gitu kan, jadi lebih baik lagi, terus jadi lebih rajin lagi, terus makin aware lah. Dulu di rumah males banget. Kalau sekarang kan dilakuin di rumah dia. Ini janji Farel ya, kalau mamanya Farel nonton, ini janji Farel. Tante, ini janjinya Farel tante. Iya. Kalau pulang ke rumah, Farel pengen lebih rajin. Iya, pengen lebih rajin lagi gitu. Itu soalnya kan ngumpulin album Korea. Kan soalnya di sini kan nggak ada mama yang bisa nyuciin baju. Gitu kan, terus biasanya dicuciin mama. Iya, disetrikain gitu. Ya pengen jadi lebih rajin lagi, terus pengen jadi bikin kreatif lagi gitu. Kan aku suka nulis tuh, pokoknya ya kayak pernah ngobrol gitu kan, aku yang nulis gitu. Jadi pokoknya makin kreatif lagi lah gitu. Kalau dari Faiz? Kalau dari aku Umi, ini janji Faiz. Umi jangan lupa dicatat. Umi, aduh, agak berat ya. Umi nonton loh ini. Halo Umi. Kalau untuk aku sendiri yang pasti ya sama kayak Farel tadi, kedepannya lebih baik lagi, lebih rajin lagi, lebih bisa mengenal lingkungan lagi. Terus ya di rumah jadi lebih aware, jadi lebih peduli sama adik juga, sama orang rumah juga. Terus ya jadi
istilahnya pribadi yang lebih baik lah, ya kan. Terus jadi orang yang lebih dewasa. Ya, iya itu pas dewasa pasti. Terus biar lebih bisa ngatur waktu lagi gitu loh. Itu tadi ya, manajemennya. Manajemen itu kita kan susah banget ngatur waktu kan. Kadang kayak udah mau jam masuk kantor kita masih rebahan kadang. Taruh dulu deh. Kadang masih mau makan dulu. Gitu sih. Itu semoga yang kalian omongin itu bisa berlaku di luar, bisa membuat orang tua kalian juga senang gitu ya, bisa bermanfaat juga ilmu-ilmu yang udah dikasih di sini, karena kan juga kalian di sini udah cuma tinggal seminggu lagi ya, gitu kan. Terus ninggalin aku kan di sini sendiri, jadi kan aku sedih. Ntar kalau kangen gak sama aku? Aku jadi sedih. Lagunya mendukung. Iya. Tapi gak bagus banget. Oke, ya jadi itu tadi sesi kita ngobrol sama Farel sama Faiz. Salah 2 dari yang 5. Nanti setelah ini kita akan ngobrol sama yang 3 orang. Oke. Terima kasih. Kak Jo, masih ada yang mau ditambahin buat adik-adik yang 2 ini? Udah sih, paling gue cuma menebelin yang mereka tadi sampaikan. Dan lewatkan PPKM ya teman-teman. Itu ini adalah salah satu produk dari Ngobras yang di-create langsung juga oleh teman-teman gitu. Jadi ini menarik gitu karena ini kompetisi online gitu kan. Jadi experience baru juga buat teman-teman yang magang dan buat teman-teman juga calon peserta gitu, bahwa ada kompetisi dengan model online. Memperingati kita bareng-bareng HUT RI yang ke 75 ya 76 tahun. Maaf. 76 tahun. Jadi ya kita sebagai generasi penerus gitu, kita harus melestarikan dan mengingat apa yang sudah terjadi di 76 tahun yang lalu di kemerdekaan kita dengan melakukan sebuah karya-karya yang terbaik, karena sekarang sudah digital dan sekarang juga PPKM gitu kan, jadi ikut aja PPKM Indonesia gitu sih. Oke, terima kasih buat Faiz dan Farel. Kembali bekerja. Dadah. Siapa yang selanjutnya akan dipanggil? Ayo siapkan dirimu untuk kemari. Sobat Ngobras jangan kemana-mana lagi. Kita masih ada yang lainnya. Siapa berikutnya? Selanjutnya kita akan manggil Rama dan Hadi. Ayo pada masuk yuk. Rama, Hadi. Sini, sebelah sini. Ya. Kumaha damang, saya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini udah ada Rama dan Hadid. Oke. Rama dan Hadid ini mau ngapain di sini? Kan dipanggil. Oh iya juga. Benar juga sih. Aku balik. Gue juga sih yang salah. Oke. Job desk-nya kalian itu magang di JT Pro itu apa? Editing pastinya. Saya juga. Jadi editing. Ih, kok barengan sih? Ya karena kita satu. Kan kita sweet banget. Oke, editing. Yes. Dari Rama dulu nih, apa aja nih yang udah pernah diedit, apa aja karya yang udah diciptakan selama magang di sini? Kalau karya itu contohnya kayak behind the scene juga diedit, terus sempat bikin semacam sinematik dari game kalau nggak salah itu buat di sini, terus juga sama
sinematik ini nih apa sih namanya, barang-barang kantor. Udah sih banyak sih. Banyak ya Banyak. karyanya Iya. ya. Kalau dari Hadid? Pernah buat logo JTRonet sama buat behind the scene event-event yang dilakukan JT Pro. Ngedit BTS ya, Iya. Ngedit BTS tuh paling sering dapat revisi. Gila. Kenapa kok bisa direvisi? Tahu nih. Kenapa nih? Karena kurang teliti itu doang. Nah, Ya. itu benar. Kelemahannya lagi ya. kalau mengedit itu di situ doang. Asik. Yang lainnya udah aman ya? Ya kalau ngedit poster itu masih mending lah. Masih mending Ya lah. masih easy dilihatnya buat saya. Easy. itu yang itu. Iya, Easy itu. very pop. Itu. Beda lagi. Beda lagi. Aduh, oke. Itu lo paling lama ngerjain BTS lo itu berapa lama? 3 hari loh. Wih, Kemarin loh. 3 hari. 14 menit pada itu. Durasi 14 menit 3 hari ya. Iya. Ngapain aja nih? Itu. Kalau ngedit sama main game sih. 14 hari mantengin PC itu. PC apa PC lah. Ya. Kan dia orang Bandung. Iya, orang Bandung. Sunda. Orang Bandung. Jadi nggak salah. I'm not born in English. Yeay. Yang artinya Aku tidak lahir di Inggris. Kirain aku lapar. I'm hunger. Oke, itu kan job desk di sini tuh. Capek. Sahabat Ngobres harus tahu, Hadit ini orangnya tuh pendiam banget tuh. Pendiam banget, terus kadang-kadang suka joget-joget sendiri. Enggak keluar jurus, Kak. Oh iya. Keluarkan jurus modit. Dia suka Anjir. Aduh. Oke. Capek aku. Sama aku juga. Oke, di situasi pandemi ini, kegiatan kalian itu ada yang terhalang nggak sih karena COVID atau karena kalian magang di sini? Jadi kan sama kan, pada ngekos kan di sebelah, jadi kan nggak pulang nih. Ada nggak sih kegiatan yang terhambat gitu? Gue nggak tahu sama siapa yang buat pertanyaan ini. Ada sih, nggak ada. Agak heran. Salahin temen lo yang ngasih Ini pertanyaan. pertanyaan ini gimana sih? Aduh, ya itu. Apa, Dit? Ada sih. Apa itu, Dit? Ya ini kan Nyampe. sebelumnya kan pernah pulang itu ya ke rumah ya. Tapi kan karena setiap mau balik lagi ke tempat magang tuh kan disuruh swab tuh ya. Itu ini hidung udah ditusuk 3 kali. Udah ditusuk 3 kali nih. Kadang dokternya tuh beda-beda, kalau lagi nusuk kadang sakit, kadang enggak. Ya, jadi males gitu mau pulang. Mending nunggu sampai selesai magang baru pulang, itu lebih baik. Daripada buang-buang duit, udah itu ditusuk sakit kan sampai berdarah ngerinya tuh. Mengcapek. Iya, jadi lo lebih ngambil gampangnya, udah deh mending gue nggak usah pulang ke rumah daripada ditusuk-tusuk baik gitu ya. Mending nunggu aja sampai selesai PKL baru pulang deh. Tapi lo kesel nggak sih jadinya? Nah, kesel sih ya. Anda terlalu terbuka sekali. Kenapa kesel? Lo jadi kangen orang tua. Aduh, aku nangis. Kangen teman. Kangen sih iya, kangen orang tua, kangen suasana rumah juga. Kangen teman juga, tadi juga tuh lagi ditanya kapan balik lu gitu. Ini. Ntar nunggu magang selesai tanggal 7 Agustus. Santuy, ntar gue nongkrong lagi. Kan nggak boleh nongkrong. Enggak, di sini di rumah. Nongkrong mah nggak apa-apa, Kak. Di rumah teman. Nongkrong mah nggak apa-apa. Itu beda. Nongkrong yang itu beda. Tapi gak tau sih, bocah kayaknya masih main walaupun lagi PPKM juga. Panggil Satpol PP. Jadi lo sebenarnya kesel tapi ya udahlah dijalanin aja dulu sampai ini selesai gitu ya. Oke, kalau dari Rama? Kalau dari saya karena emak saya bawel nyuruh saya pulang-pulang. Ya walaupun mas saya nggak punya Instagram, nanti saya nonton di YouTube ya. Nonton di YouTube mah Citayam Ogadium. Citayam Ogadium. Anak Citayam. 05 nih. Ma, anaknya Boleh masuk Citayam. Ya karena emak saya bawel, saya disuruh pulang mulu, malah swabnya jauh ke Ciputat gitu kan.
sedih gitu. Iya. Berapa duit tuh? 105. 105. Kenapa masalahnya yang 2 ini selalu di swab ya? Perasaan yang tadi 2 aman-aman aja kan ya? Iya, kan dia nggak pulang. Iya, itu disuruh swab. Swabnya jauh, kalau misalnya ke puskesmas dekat rumah nggak apa-apa lah ya. Ini Ciputat jauh. Terus kegiatan lo yang terhambat jadi ada apa enggak? Ada. Apa itu? Gak bisa main game. Itu iya juga sih. Jadi gak ada waktu main game ya? Gak bisa ikut turnamen. Gak bisa ikut turnamen. Itu sobat ngobras. Dan aku bingung mau nanya apa lagi kalau bocah 2 ini. Apa pelajaran yang udah didapat di sini, Bro? Ya itu, Photoshop, terus ngepin Zoom itu tuh yang paling inget. Oh iya, lo sampai demam panggung, sakit meleot, 5L, loyo, lunghai. Lemetot. Iya. Letoy. Berarti lo udah pernah ikut event ya? Lunghai. Ya kan, berarti lo udah pernah ikut event. Iya. Eventnya di mana? Di sini, di sini. kantor. Oh, berarti bareng sama Farel ya kemarin ya kan? Ikut di sini tugasnya ngepin. Dan itu hal yang baru buat lo. Iya. Karena biasanya main game aja. Iya, biasanya ngepin ini sih. Ngepin buku doang. Itu beda. Itu kalau buat siapa? Hadid? Di sini semenjak PKL di sini ya. Tuh dulu tuh ngedit tuh cuman bisa Corel Draw. Iya, Corel Draw. Sekarang magang di sini tuh udah bisa main Photoshop, udah bisa ngedit di komputer walaupun masih Filmora mainnya. Insya Allah kedepannya bakal main Adobe Premiere. Amin. Amin. Terus juga udah itu dong. Paling yang lain kegiatannya pernah ikut event juga di sini. Oh, jadi motoin, videoin behind the scene. Iya, video hapus ya. Oke. Terus selama lo magang hampir 2 bulan di sini capek? Capek nggak sih? Capek dong. Kalau capek sih capek, ya ada loyo-loyo gitu, nyampe kos loyo. Udah tiduran aja bawaannya. Terus kadang lagi libur sudah ke kantor udah males gitu kan. Dan itu di sisi keselnya lu gitu. Iya, sisi keselnya sih lagi enak-enak tiduran, ayo ke kantor yuk. Terus kenapa lo bertahan sampai sejauh ini? Karena saya orang suka bertahan. Karena ada money. Guys. Money dari ortu. Mantap. Jajan jadi banyak. Iya. Tidak biasanya jajan 5.000 di rumah. Sekarang lebih 1 juta ya. Udah 2 bulan nih 1 juta. 1.500.000 ada tuh. Lu boros banget sih. Aduh, tapi gak enak juga sih ke orang Jadi tua. manfaatnya jadi apa yang bisa lu rasain selama di sini? Manfaatnya di sini jadi mandiri sih. Dulu habis makan tuh ya biasanya langsung aja ditaruh ke tempat nyuci piring, nggak dicuci dulu ya. Sekarang kan dicuci dulu, terus baju juga nyuci sendiri, tiap minggu tuh dicuci. Sekarang juga ya udah gitu, lebih peka ya. mandiri. Jadi saling merhati tuh, saling mengasih tahu, juga saling peduli sama teman. Terus secara ilmunya sendiri tadi udah dapat beberapa Photoshop, apalagi yang kira-kira lo ngena gitu, jadi dapat apa nih gitu. Pesan-pesan atau mungkin apa ya bahasanya, komentar gitu dari gue yang buat lo jadi selalu ingat gitu. Apa itu bro? Komentar yang selalu ingat tuh kalau ngedit udah boleh menghalangi ini background tuh, jadi yang di depan tuh harus kelihatan. Itu jadi referensi juga buat saya, jadi ya kayak objek yang buat dimunculkan di itu di poster kayak gitu kan, saya jadi ada referensi juga di situ. Terus juga saya juga dikasih tahu sama seniornya yang kerja di JT Pro juga, kalau mau cari bahan mentahan itu di Free Pick. Nah itu saya juga baru tahu, lumayan dapat ilmu juga. Oh berarti diajarin juga ya sama kakak-kakak ya? Kakak-kakak seniornya.
Kalau Rama? Apa tuh? Kalau aku sendiri sih ya kan di sini tuh disuruh kerja cepet ya. Ya dulu sih ya kerjanya paling lambat itu kalau misalnya ngedit video ya bisa 2 hari. Tapi sekarang ya lumayan lah, udah grinding level di sini gitu kan, naik level. Jadi kadang bisa sehari doang, kadang nggak nyampe sehari. Terus kadang juga ya itu kecepatan ngerjainnya. Jadi bingung mau ngerjain apa lagi. Jadi bingung mau ngerjain apa lagi. Aing bingung. Benar, karena memang salah satu hal yang kita train di sini adalah teman-teman harus belajar time management, terus speed dan deadline, ya kan gitu. Jadi akhirnya teman-teman tuh jadi kebiasaan nih gitu dengan deadline. Jadi setelah kayak gini nih selesai kita ngobras nih, biasanya kita akan kumpul, kita akan review, evaluasi. Terus itu kita nge-report nih apa yang kerjain hari ini, terus kemudian apa yang akan kerjain besok gitu. Jadi sehingga ketika teman-teman besok masuk itu udah langsung otomatis tuning dengan kerjaan yang besok gitu, apa yang dikerjain, dan progresnya itu selalu kita pantau gitu. Jadi kita review, kalau memang ada yang harus direvisi gitu ya. Sampai akhirnya dapat approval, berarti dan untuk hari itu, dan balik lagi evaluasi lagi untuk besoknya progres apa yang harus dikerjain gitu. Jadi itu yang memang suasananya terbangun. Memang kadang-kadang boring gitu, kadang-kadang monoton gitu kan, tapi kadang-kadang ada di sela-sela kita bikin ice breaking, ya kan. Ayo kita ngapain bikin satu konten yang melibatin semuanya, yang akhirnya bikin suasananya beda gitu kan. Jadi intinya memang kita berharap teman-teman khususnya yang di editing ini, yang di editor harus banyakin referensi gitu kan. Jadi kita kasih beberapa contoh, beberapa referensi supaya kebayang nih gitu, karena supaya taste-nya itu kebentuk gitu, supaya taste-nya kebentuk dan tahu nanti ketika di industri needs-nya klien ini apa, request-nya klien ini apa, sehingga ide-ide liar itu tetap dikontrol dan tetap bisa punya value untuk jadi nilai jual gitu. Oke, terus menurut kalian sendiri Pak Jo ini orangnya gimana sih? Pak Jo tuh ya orangnya baik sih, santai gitu orangnya. Cuman kalau lagi serius tuh saya udah lihat, jadi takut gitu ya buat ngelakuin sesuatu tuh. Jadi nanya-nanya dulu gitu ya. Kadang juga waktu saya pernah ngelakuin kesalahan itu ya, waktu ngedit video BTS yang 14 menit itu kan saya yang 3 hari kesalahan. itu tuh? Iya, yang 3 hari itu saya buat kesalahan karena overlay-nya lupa dibenerin gitu. Dan saya tuh merasa bersalah banget gitu ya. Merasa bersalah gitu aja. Jadi saya tuh lebih aware lagi, hati-hati ntar kalau ke depan yang edit video gituan lagi. Tapi menurut lo pribadi Pak Jo itu orangnya keras nggak sih? Nggak keras sih, jadi kayak disiplin gitu, kayak apa ya? Apa tuh bahasanya tuh? Apa bahasanya? Disiplin. Oke, Pak Jo itu orangnya disiplin ya. Tegas bukan. Oh, oke. Ya. Itu kalau dari Hadid, kalau dari Rama? Kalau Pak Jo itu orangnya ya tegas gitu kan ya. Kadang tuh kalau ada sisi bercandanya, ada sisi seriusnya, maksudnya kayak ada waktunya gitu buat bercanda, ada waktunya buat serius. Saatnya kita bercanda, gitu kan sih? Gitu, oh nggak gitu, oke. Kadang tuh ya, kadang sempat kalau lagi ngerjain tugas nih, kadang mau preview sempat takut gitu kan, wah salah nih gitu kan. Takut salah gitu kan, ntar direvisi. Kadang tuh ya revisi terus gitu kan ya, kadang bete. Cuma ya kerjain aja, karena kan harus detail gitu loh, diajarin detail juga. Di situ aja. Oke, terakhir nih. Tadi kan harapan yang buat 2 nih Kak. Nah, kalau harapan yang buat 2 orang ini gimana? Harapannya adalah karena teman-teman ini focusingnya adalah di editing, editor, selalu saya sampaikan bahwa teman-teman harus selalu banyak referensi. Referensi itu penting karena gimana cara kita bisa dapat mood board atau dapat ide ketika kita mentok, ya kita harus melihat sesuatu, melihat karya orang lain, sehingga kita bisa kebuka nih, oh ternyata lebih bagus diginiin ya, ternyata lebih bagus kayak gini. Jadi itu yang pertama, referensi. Terus yang kedua, belajar
melihat bahwa revisi itu bukan sesuatu yang kesalahan yang akhirnya itu membuat jadi wah kok kenapa ya kok kena revisi, enggak. Tapi revisi itu adalah berarti kita diajarin untuk kita bisa jadi lebih baik lagi mendesainnya. Gitu. Kalau cuma udah oke nih segini aja udah cukup, approve. Padahal ternyata hasilnya tidak seperti itu. Gitu. Nah, itu nggak akan ada pembelajaran. Jadi justru ketika kita dapat approve, tapi menurut kita masih belum puas, harusnya kita bertanya, kenapa kok kita di-approve? Tapi ketika kita direvisi, berarti orang lain itu pengen kita untuk mencari di mana letak kesalahannya, sehingga kita belajar dari kesalahan itu dan kita bisa jadi lebih baik desainnya. Gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, belajar untuk deadline, on time. Karena menunda pekerjaan, gue tahu hampir semua editor itu sama. Gitu. Kakak-kakaknya mereka pun di JT Pro itu juga waktu dulu masih sama-sama belajar juga sebelum mereka akhirnya sekarang udah di industri itu sama. Gaya-gaya orang editing itu, orang desain itu pasti suka main game gitu. Dan gue tahu gitu, itu adalah salah satu ice breaking untuk ngilangin stres. Tapi harus diatur waktunya, kapan main game, kapan kerja, dan jangan pernah nunda kerjaan. Karena lebih aman adalah ketika kita selesai kerjaannya kayak Rama tadi bilang, habis itu bingung ngapain. Tapi lebih enak ya pas lu bingung itulah, di saat itulah lu main game gitu. Di saat itulah lu ice breaking. Lu bisa nonton film, lu bisa main game gitu. Tapi ketika dapat ide lagi, ya mulai lagi gitu. Dan itu lebih efektif kerja seperti itu. Akhirnya secara kesehatan kita terjaga, secara kesetresan kita juga berkurang gitu, karena kita ada ice breakingnya. Dan KPI-nya terjaga. Kenapa? Karena on time delivery, desainnya tepat waktu gitu. Jadi itu besar-besarnya sih gitu buat teman-teman. Karena rata-rata hampir sebagian besar editor dan desainer itu penyakitnya itu sama gitu. Jadi itu 3 hal itu yang harus teman-teman dan teman-teman sobat ngobras juga yang mau belajar jadi editor dan atau mungkin seorang editor, itu sih itu yang harus teman-teman lakukan gitu. Sehingga resultnya dapat. Dan berarti baju ini nih mereka nih yang buat nih. Nah, baju ini ya. Itu yang buat mereka nih. Mereka berdua. Nih, tandain tampang-tampangnya begini nih. Sama tampang orang loyo. Dan nanti di JT Shop juga hasil karya dari editan mereka juga ya. Iya, jadi nanti kita itu bikin produk baru lagi. Jadi kita emang banyak banget nih ngeluarin produk-produk baru. Jadi kayak baru rilis per Agustus ini, kayak tadi baru diposting juga di Instagramnya JT Production Jakarta. Teman-teman boleh cek. Itu ada dari mulai paket PPKM untuk webinar atau untuk Zoom pemakaman, kita buka juga. Terus kita juga buka PPKM competition buat lomba online. Terus habis itu kita buka JT Shop gitu. Nah, nanti akan dirilis segera. Masih didesain yang ada yang kepotong tadi desainnya gara-gara mau ngobras gitu. Jadi masih didesain, nanti akan segera rilis. Kita akan bikin JT Shop. Jadi akan ada beberapa quote unquote atau tagline di JT Production yang akan dipindahin ke merchandise. Itu berupa kaos, berupa topi, berupa jaket. Dan itu nanti akan kita jual secara online. Teman-teman sobat ngobras bisa langsung order. Nanti akan ada tim kita, Aca yang akan ngurusin. Oke, berarti kalau dari Farel sama Faiz tadi programnya ada PPKM competition. Kalau mereka berdua, Rama dan Hadid ini yang akan ngedesainin JT Shop-nya gitu ya. Barang-barang yang akan dijual di JT Shop. Oke, terakhir buat kalian, harapan kalian ke depannya setelah selesai magang dari sini itu apa? Dulu. Harapan gua sih mendapatkan ilmu baru gitu selesai magang di sini. Terus juga bisa lebih kreatif lagi gitu, punya lebih banyak ide lagi. Kalau soal mendesain, idenya sampai gila lah pokoknya. Ini sampai apa tuh? Orang yang lihat tuh wah anjir bisa kayak gini dit. Gaskoy ngedit. Gaskoy. Itu aja sih, dapat ilmu baru aja. Oke. Selama magang di sini.
Itu dari Hadit ya. Kalau dari Rama, harapannya? Harapannya ke depannya bisa jauh lebih peka lagi sama editan. Kadang tuh kalau kurang tuh udah main approve aja gitu loh. Jadi menurut lo itu masih kurang. Bagus, padahal harus ada nih tambahan yang lainnya gitu ya. Terus juga ya harus pinter-pinter nyari referensi lagi. Kadang tuh kalau ngedit tuh hampir sama semua gitu kan. Cuma ada beberapa yang beda. Terus juga ya yang penting harus peka gitu. Peka sama editan sendiri, sama lingkungan juga, sama orang sekitar juga. Bagus. Oke, sobat ngobras, itu tadi perbincangan kita dengan Hadit dan Rama tim editing. Oke, silahkan kembali bekerja. Order. Oke, itulah tadi semua anak magang JT Pro yang udah kita wawancarai. Rasanya udah semua ya Kak. Udah nggak ada lagi ya Kak. Masih kurang satu. Masih kurang satu ternyata sobat ngobras. Karena ini sebenarnya nggak penting juga sih kalau yang satu ini. Tapi udah nggak apa-apa, kasihan kan ya Kak. Langsung aja ya kita panggil Aca Cemardica. Ada ternyata satu lagi sobat ngobras. Iya nih. Yang tadi dua. Sendirian nggak tahu modelannya ini mau ngapain juga sih dia. Iya, udahan aja ya. Oke, coba perkenalkan diri, nama saya Aca, saya 17 tahun, masih single. Joli. Ada di running text bawah. Oke, Ca, mau ngapain, Ca? Ngapain nih kita enaknya? Main apa nih kita nih? Oke, kalau buat Aca nih ya sama sih ya, sama yang lain tadi sama teman-temannya. Kalau job desk-nya Aca sendiri di sini tuh apa? Kalau job desk itu megang konten tanya jawab. Wah, ternyata sobat ngobras yang sering nanya-nanya di balik layar itu ini loh orangnya. Yang boleh nanya dong. Jadi kalau teman-teman pernah lihat sosmednya JT Pro Jakarta di Instagram, ada konten kita yang konten tanya jawab. Isi dong Pak, mau nanya. Ini orangnya nanya mulu. Ini nih, modelannya begini ternyata. Terus aku juga yang edit. Oke, lo yang berarti pertanyaannya dari lo, terus yang ngevideoin buat tanya jawabnya juga lo, dan lo juga yang edit ya, gitu. Itu selama magang di JT. Tapi lo pernah ikut event di JT juga nggak sih? Sering sih ya. Sering. Paling sering guys dia ikut event di JT Pro. Itu ngapain tuh? Akhir-akhir ini aku megang behind the scene nge-shoot. Oke, terakhir ini nge-shoot. Sebelumnya emang kerjaannya apa? Pinner. Oh, jadi pinner juga. Berarti pengalamannya juga udah banyak ya. Jadi pinner juga, nge-shoot BTS juga ya. Terus ngedit juga, semuanya udah diambil sama dia. Oke, terus rasanya pertama kali nih waktu diajak event gimana gitu? Iya, senang. Soalnya kan itu baru pertama kali langsung aku sama Faiz, terus langsung datang ke lokasi, nggak di studio, senang. Dan itu hal baru nggak sih menurut Iya, hal baru banget. Dan kalau dari lo pribadi, lo udah tahu belum event itu apa, show management itu apa gitu? Baru kali ini. Baru kali ini. Dan kenapa lo mau magang di sini? Karena diajakin Faiz. Iya. Diajakin Faiz, terus pas datang ke sini awalnya kayak wah bagus nih. Bagus, ya udah lanjut. Oke, setelah lanjut ya. Dia jawabnya ini singkat-singkat sekali dan suaranya pelan sekali guys. Iya, jadi apakah kalian dengar suaranya? Karena emang orangnya gitu. Jadi dia tuh awal datang ke sini tuh paling pendiam banget, terus sekarang paling berisik di kantor. Kalau menurut lo sendiri nih, Pak Jo itu orangnya gimana sih? Ntar dulu, jangan ngomongin. Oh, bukan dulu, jangan itu dulu. Ini dulu aja, experience-nya dulu aja. Nah, experience-nya selama di sini magang itu gimana?
experience. Apa yang didapat? Pelajaran apa sih yang banyak lo banget dapat? sih, banyak banget. Kayak detail kalau ngedit video, terus semuanya detail ya. Iya dong, harus Ajarinnya detail. gitu ya, Pak ya? Terus disiplin, manajemen waktu. Kayak lu ngerangkum apa yang gua ngomongin tadi. Karena kan dia masuknya terakhir ya. Jadi dia udah mencernanya itu ya. Wah, bocoran gua banyak nih. Itu keuntungannya masuk terakhir. Iya. Coba versi lu sendiri, Ca. Apa, Ca? Iya tuh. Versi original. Iya, belajar disiplin, manajemen waktu. Pesan apa yang paling lu ingat? Kata-kata gue yang paling lu ingat apa? Kata-kata banyak banget sih kalau dari Bapak. Salah satunya, kalau banyak kan berarti kan banyak tuh. Apa nih salah satunya? Dia gugup guys. Harus iya pokoknya banyak nih banyak. Iya, apa yang mau dipilih gitu ya. Tolong ya, mukanya di shoot ya, di konten. Biasanya dia yang kontenin Coba. orang dulu Iya, ya. kok saya yang ditanya banyak nih. Mukanya di shoot ya, video BTS-nya ya, jangan lupa ya. Biasanya dia yang kontenin orang, terus sekarang dia yang dijadiin konten ya. Jadi itu intinya berarti lo di sini tuh banyak lah yang lo dapat dengan ya time management yang Pak Jo bilang tadi itu ya, terus dengan kedetailan untuk edit. Tapi lo pernah ngedit paling lama berapa hari? Itu semua konten paling lama seminggu. Paling lama seminggu. Itu sesi yang tanya jawab Iya, itu ya. tanya jawab kan sekali take banyak. Oke, sampai berapa sih sesi itu tekan buat tanya jawab lo? Paling banyak sih 13. Paling banyak 13. Dan itu lo harus ngerjain dalam waktu berapa lama tuh buat editannya? Seminggu, tapi itu kepotong Hadit 3 hari. Oh, berarti lo yang nemenin Hadit tadi ya, iya, yang ngerjain 14 menit selama 3 hari itu ya. Oke. Iya. Deadline-nya seminggu, kepotong 3 hari. Oke. Terus kalau nih ya, maksud gue kan kalau si yang teman-teman lo tadi ini kan di sini kan ngerasa yang udah deh capek juga gitu ya magang di sini karena pulangnya pagi mulu, capek, nggak terbiasa di rumah dengan hal-hal yang kayak gini. Kalau dari lo sendiri sempat nggak sih pengen udahan gitu loh magang dari sini? Enggak sih. Paling kalau capek ya capek, namanya juga kita kan belajar. Yang bikin lu bertahan apa? Karena ada aku. Lagian juga kan ngomdas. Gue dibilang mirip loh sama dia ini. Oh iya. Kakak adik ya. Jadi saya bertahan Pak di sini kan ada kakak saya. Jajan. Iya. Dia paling sering nih minta duit mulu, heran gue. Terus apa yang ngebuat lo bertahan di sini tuh apa? Ya karena kewajiban lah menurut aku, ilmu belajar, terus dari sekolah kan juga diwajibkan untuk magang. Berarti kalau misalnya dari sekolah nggak wajib, lo juga nggak mau gitu? Ya mau, nggak lagi ngapain juga kan di rumah. Ngapain juga kan katanya di rumah kan? Lu buat mamanya Aca nih. Juga sendirian. Ya kesepian ternyata. Iya, ini aja sendirian kan di rumah sendirian. Iya bener ya. Pula. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo boleh nanti di DM kakak Aca, Adi Aca ini di DM ke Ngobras juga nggak apa-apa. Biar dia nggak sendirian karena kucingnya udah mati. Sedih ya? Sedih. Oke, buat Aca, Kak Jo. Bingung saya. Apa tuh? Nanya Kak saya ini. Apa? Tanya apa ya? Biasanya saya yang ditanya. Iya, biasanya saya yang nanya, Bang. Jadi bingung nih mau nanya apa ya. Harapan lo apa, Cak? Setelah proses magang ini selesai, lo berharap apa? Dari sisi lo pribadi, dari sisi lo ke JT Pro itu apa ekspektasi harapan?
jadi lebih baik. Terus jadi lebih rajin, jadi lebih baik, lebih disiplin, lebih bisa manajemen waktu. Karena kan biasanya ya tidur seharian gitu kan. Kalau ini kan pagi udah harus nyuci. Buat besok pakai baju apa nih? Ya, itu terus ya itulah harapan kedepannya lebih baik lagi. Tapi setelah magang ini kan lo balik ke sekolah lagi ya, ngerjain tugas akhir dari magang ini kan. Terus kan setelah tamat dari sekolah gitu, lo pengen gak sih atau punya harapan gak sih untuk bergabung bareng sama JT Pro sendiri? Oh mau dong. Pak dia mau Pak? Mau dong Pak. Maaf saya nggak denger. Pak dia katanya mau Pak. Gimana Pak? Salah satu syaratnya adalah nggak boleh banyak nanya lagi. Nggak jadi konten dong. Jadi Pak? Gimana Pak? Bapak ih Bapak. Oke, terus lanjut. Iya, itu saya agak salfok sebelah saya. Ya jadi itu ya. Ya inilah keseruan kita di sini lah ya. Jadi artinya kita di sini itu udah kayak keluarga lah gitu kan. Jadi memang ya meskipun cuma 2 bulan tapi memang berasanya udah kayak lama gitu kan. Jadi ya ada marahnya, ada sedihnya, ada senengnya, ada ketawanya, ada nangisnya, semua lah gitu jadi satu gitu. Jadi memang gado-gado lah ya gitu, apalagi tinggal seminggu lagi teman-teman gitu kan. Jadi pasti bakalan banyak hal yang seru yang akan jadi memori baik teman-teman sendiri, kita pun juga pasti akan ingat lah gitu apa yang ya selama ini kita apalagi lagi PPKM ini teman-teman senior di JT juga banyak yang nggak sering ke kantor gitu kan. Jadi ya pasti sepi lah kantor gitu, biasanya ada mereka gitu kan, sekarang nggak ada. Ya kalau gue sih untuk Aca sendiri pribadi harapannya karena Aca ini sama lah kayak teman-teman yang lain itu punya potensi juga gitu kan. Jadi harus selalu digali potensinya karena kita nggak akan pernah bisa hidup dengan penilaian orang lain kalau kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Itu kocak dicatat. Catat ya, konten ya. Tetap ya. Jadi itu pesan juga buat teman-teman sobat ngobras, buat Aca juga, buat kita hidup itu harus selalu nilai diri kita sendiri, kita di mana kemampuannya, kita di mana potensinya, sehingga kita bisa tahu focusingnya nanti itu mau kemana gitu. Dan sekarang harus mulai prepare, udah mau lulus sekolahnya gitu kan. Jadi harus benar-benar gimana caranya di set nih dari sekarang gitu. Dan mumpung di JT Pro ini kesempatannya luas, bukan cuma dapat ilmu tapi dapat network, terus dapat opportunity yang jauh lebih besar dibanding orang lain karena kalian jadi punya salah satu tempat yang bisa menerima kalian kerja di tahun yang akan datang ketika kalian udah lulus SMA. Jadi gue sih open banget gitu. Karena dari awal gue udah sampaikan bahwa gue berharap dengan program magang PKL ini alumninya akan jadi karyawannya kita gitu, jadi timnya kita gitu. Jadi itu memang harapannya gitu. Makanya kenapa gue gak keras gitu kan, gue gak kencang karena gue pengen nanti begitu mereka selesai terus mereka balik lagi ke dunia sekolah nggak lama gitu kan, mereka lulus, mereka udah jadi gitu. Maksudnya kita udah bisa bawa mereka untuk benar-benar ayo kita fight di industri gitu. Harapan Kaca juga kayak gitu. Oke, itu harapannya dari Bapak Kaca. Terus kalau dari Aca sendiri menilai seorang Pak Jo ini gimana? Tegas. Pernah dimarahin nggak sih? Pernah. Ya itu konten tanya jawab itu marahin. Kenapa? Karena nggak dimarahin sih, kurang teliti karena nggak bisa di post. Format ya? Ya formatnya salah. Oke, terus Pak Jo ini orangnya tegas, terus
Terus habis itu apa lagi? Disiplin, tegas, leadership banget lah pokoknya. Terus lucu juga, kalau lucu ya lucu, kalau galak ya galak. Bapak lucu banget. Ya itu berarti penilaian lo tentang Pak Jo ya. Terus harapan lo ke depannya setelah selesai magang dari sini apa? Itu. Pengen terus di sini. Jaya. Siapa kita? Jadi Oke, dia pengen terus di sini. Oke, baiklah. Ya, itulah Bapak, masih ada mau tambahan? Udah. Selesai karena dia orangnya pendiam banget. Jadi gue juga bingung mau nanya apa ke dia. Teman-teman kalau dia mau komen aja. Iya, Mau titip salam buat Aca. Iya, nggak apa-apa loh. Soalnya gue juga nggak ngerti sama pertanyaan ini juga. Agak-agak aneh gitu pertanyaannya. Jadi udah. Masih ada emang pertanyaannya? Hah? Masih ada di situ pertanyaannya? Enggak, udah habis. Udah habis. Oke. Udah kita habisin. Ya itu. Itulah tadi. Makasih dong. Tadi. Iya. Jadi ngeblank gara-gara Aca. Jadi ngeblank gara-gara Aca ini. Ya udah itu aja. Kalau misalnya teman-teman sobat ngobras mau tanya-tanya boleh loh langsung di kolom chat. Atau mau yang privacy boleh langsung DM ya ke ngobras, nanya nomor teleponnya Aca berapa gitu, nomor teleponnya Farah berapa, Faiz berapa, boleh loh. Semuanya boleh, apapun yang mau ditanyain boleh langsung tanya di ngobras. Oke, terima kasih buat Aca ya. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi ya Aca. Amin. Oke, kembali bekerja. Jangan lupa ngambil BTS. Itu tadi Aca. Ya, sobat ngobras, itulah tadi ngobrol-ngobrol santainya kita sama anak-anak magang JT Pro yang periode ketiga nih. Semoga ya mereka selesai magang dari sini tuh bisa menjadi orang yang lebih baik, aware sama orang sekitar, dan pastinya seperti kayak yang mereka bilang tadi ya, mereka itu yang tadinya tuh males di rumah gitu kan, naruh piring di sana sini, biasa dicuciin bajunya, sekarang udah bisa nyuci sendiri, bisa jauh lebih baik, bisa aware dengan teman-temannya juga gitu ya. Jadi ya semoga selesai magang dari sini bisa membawa kebaikan untuk di lingkungan keluarga dan sekolahnya juga ya Kak. Terus pesan terakhir dari Kak Jo di edisi 16 ini, ngobras ke 16 ini apa Kak? Buat siapa nih? Ya buat ngobrasnya sendiri dan buat anak-anak magangnya JT Pro, terus buat kedepannya kalau ada yang mau magang lagi gimana? Harapan gue yang pertama untuk adik-adik kita seperti tadi dulu sampaikan satu-satu, gue berharap bahwa program magang atau PKL yang ada di JT Pro yang sudah memasuki di periode ketiga ini, kita berharap bahwa mereka semua yang keluar gitu di JT Pro lulus ya bahasanya, yang lulus belajar di sini. Yang pertama kita berharap mereka akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Terus yang kedua ya manfaat ilmu yang ada di sini bisa membuat nilai value mereka untuk bisa jadi lebih mendapatkan peran di situasi pekerjaan nanti di industri gitu kan. Terus kemudian harapan berikutnya adalah dari sisi kami yang di JT Pro ya kami sangat membuka ruang untuk mereka back to home gitu bahasanya, bahwa bekerja sama lagi dengan kita menjadi bagian dari tim JT Pro gitu sehingga bisa membesarkan perusahaan ini gitu. Dan untuk programnya sendiri ini adalah program turunan kan dari kakaknya mereka terus sekarang ke adiknya. Ini berharap program ini akan terus gitu membuat energi positif buat orang-orang sehingga ngobras ini menjadi tontonan yang menginspirasi bagi generasi-generasi milenial dan silenial gitu, sehingga ini akan terus diturunkan ke adik-adik yang lain gitu. Karena ngobras ini pun tidak lepas juga dari kakak kelasnya yang kemarin gitu, masih ada keterikatan gitu, maksudnya artinya ya mereka pun juga masih support, masih suka nonton juga gitu, terus mereka juga
bantuin juga gitu kan untuk nge-post apa segala macam. Jadi kekeluargaan ini yang kita bangun gitu, konsep ini yang kita bangun supaya keluarga yang jadi alumni JT Pro ini memang benar-benar mereka ngerasain engagementnya gitu ada di sini gitu kan. Terus untuk sobat Ngobras, kami juga berharap bahwa ini juga bisa membawa dampak energi buat teman-teman semua, apalagi di kondisi pandemi hari ini. Kita nggak boleh nyerah, kita harus bangkit gitu kan. Kita harus kreatif, kita harus tunjukin bahwa kita adalah anak muda, bahwa kita adalah generasi penerus bangsa, bahwa kita adalah orang kreatif yang kita nggak boleh ngemis, kita nggak boleh nyerah, tapi kita harus jadi solusi. Kita harus bisa jadi solusi buat orang lain, kita harus bisa jadi solusi buat keluarga kita, dan kita harus bisa jadi solusi untuk bangsa dan negara. Jadi jangan pernah jadi manusia yang tukang mengeluh, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwa setiap niat yang baik itu pasti akan ada kesempatannya gitu loh. Jadi jaga kesehatan, jangan stres, stay positif, stay kreatif, dan stay produktif. Itu aja. Oke, sahabat Ngobras, itulah tadi pesan terakhir dari Kak Jo. Terima kasih Kak Jo buat malam ini di edisi spesial kita Ngobras yang ke-16. Dan buat sobat Ngobras tetap akan ada, tapi kita libur dulu 2 hari. Akan ada lagi di hari Kamis tanggal 5 Agustus dengan bintang tamu seorang MC yang luar biasa, yang sudah melanglang buana di mana-mana. Tapi channelnya dipindah ya, channelnya pindah. Kita pindah ke channelnya JT Production Jakarta. Oke, akhir kata saya Rini Mochi JT. Saya Jotong. Kami mengucapkan terima kasih buat sobat Ngobras semua yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, jangan lupa minum vitamin, dan semoga kita semua sehat terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKM level 4 akan dilanjutkan sesuai dengan batasan dan aturan yang ada hingga 2 Agustus mendatang. Kebijakan baru akan menyasar pada sektor seperti pasar hingga tempat makan, misalnya jam operasional hingga kapasitas maksimal. Iya, kantor sekarang WFH semua, jadi kita jadi semakin sulit untuk meeting, untuk melakukan ini ya. Nah, jadi interaksi. Itulah artinya akhirnya muncul juga jabatan-jabatan baru yang tadi kita pikir nggak ada tuh pinner, nggak ada ini, akhirnya oh ya udah ya kan bisa ngisi. Jadi adanya posisi-posisi baru dan opportunity baru ternyata ada. Industri, ya semua industri termasuk terutama industri kita udah nggak bisa bergerak untuk saat ini gitu kan, karena memang terkait dari tadi kebijakan dan segala macam. Yang perlu dipikirin itu gimana kita ngebantu pemerintah biar proses vaksinasi ini cepat. Dengan ide gagasan lu tuh keren banget. Memang pemerintah udah lakuin sih di tempat wisata, tapi kan engagementnya apa nih gitu kan? Kontennya apa nih? Iya kan? 3 prinsipal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan virtual team building tadi, VMA menggunakan yang pertama adalah video conference, gitu Bang. Ya. Berarti video conference-nya bebas. Mereka karena gini Bang, kalau sudah masuk ke video conference kan mereka punya ada kebijakan harus pakai harus pakai